warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin saya mau bertanya Bu ya. Alhamdulillah saya menikah muda. Gimana? Alhamdulillah saya menikah muda. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga dikasih kepercayaan sama Allah, tidak berselang lama saya dikasih karunia dengan hamil. Hamil ya. Hamil. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, bagaimana cara mendidik anak dari dalam kandungan, dan apakah ada amalan-amalan yang harus saya dan suami saya kerjakan supaya anak saya ini menjadi anak yang solih atau solihah, punya budi pekerti yang baik, dan dekat sama Allah, terus menjauhi dari zinanya ya Bu ya. Insyaallah. Maaf Bu ya, sama satu lagi, jika Bu ya berkenan, apakah boleh minta rekomendasi nama Bu ya untuk anak saya? Nama? Ya. Baik. Dah itu saja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali kalau ada kabar gembira, saya nikah muda, saya nikah, itu menyenangkan. Yang bikin saya beruban itu berita, oh hamil luar nikah, oh zina, ribut rumah tangga. Sebetulnya saya itu kan belum waktunya beruban, cuman gara-gara saya dengar informasi yang menyesakkan ya. Kalau begini nih saya tumbuh hitam rambut saya jadi hitam lagi, makasih ya. Jadi saya pengen yang tanya enak-enak ya, saya menikah muda, saya bahagia, saya ini, saya bisa awet muda nanti begitu tuh. Terima kasih. Nikah, buka pintu halal. Pintu halal buka. Kita kemarin diskusi dengan guru mulia. Pintu halal harus dibuka, kalau tidak dibuka akan kebuka pintu haram. Di hari ini begitu menganganya pintu haram, syahwat, sebab bangkitnya syahwat, alat-alat elektronik, handphone, internet, segala macam. Terima kasih menikah muda, semoga ditiru sama yang lainnya. Mendidik anak, mungkin kembali kepada silsilah yang pernah Buya sampaikan, tapi ringkasnya di sini, mendidik anak itu bukan sekedar di saat anak sudah mau sekolah, bukan. Mendidik anak ada silsilah, mendidik anak sebelum terlahir, saat dalam kandungan, saat terlahir, di saat sudah mulai bertutur kata, saat dewasa, saat melanggar ada pendidikan khusus. Semoga anak kita tidak sampai melanggar. Ini juga ada pendidikan, karena sebagian orang tua di saat anaknya melanggar salah cara mendidiknya, sehingga kasihan si anak sudah jatuh ketimpa tangga besi berkarat, repot. Salah dalam mendidik. Termasuk di saat mohon maaf hamil luar nikah diusir, malah dibawa oleh yang menzinainya, malah jadi pelacur. Banyak kejadian-kejadian kebodohan. Di saat anak salah ada pendidikan. Semoga anak kita tidak sampai kepada marhalah ini. Cuman perlu mendidik. Di saat anak salah tuh gimana? Dia anak, harus kembali kepada Allah, harus benar. Baik, dia sudah melewati. Sebenarnya ada sebelum anak dalam rahim, maka ada. Mendidik anak adalah dengan apa? Mencari, kalau Anda wanita, mendidik anak mencari ayahnya yang baik. Kalau Anda seorang laki-laki, cari ibunya yang baik. Itu pendidikan pertama. Ada seorang anak ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang bapak. Ya Umar, ya Khalifah Umar, saya punya anak badung, bandel banget nih. Rupanya anaknya cerdas. Tanya mana Khalifah, apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak terlahir? Khalifah Umar menjawab, pertama, mencarikan ibu yang baik. Ya Khalifah, ayahku tidak memilihkan aku ibu yang baik. Ibuku asal perempuan, tidak ngerti agama, tidak ini. Akhirnya jadilah saya kayak gini. Yang kedua, ngajari Al-Quran. Aku tidak diajari Al-Quran. Yang ketiga, beri nama yang baik. Namaku tidak baik. Akhirnya Sayyidina Umar ngomong, yang salah kau wahai bapak, bukan anakmu. Jadi salah pilih itu juga salah mendidik. Baru nanti saat pernikahan itu pun ada pendidikan, ada barokah. Maka pastikan dalam pernikahan anakmu atau dirimu wahai syar'i, kadang berkah ada di sini. Karena di saat kita berikrar untuk mengikuti Nabi Muhammad, seharusnya barokah turun. Cuman kadang disertai dengan kemaksiatan sehingga akan hilang itu berkah. Yang lalu biar berlalu, yang menyesal tinggal nanti tobatnya apa? Nanti kalau punya anak nikahkan dengan cara yang benar. Kemudian setelah itu panjang. Setelah itu adalah pastikan, jadikan
suamimu orang yang sangat berbakti pada bapak ibunya. Karena kalau dia laki-laki baik, dia layak membuahimu dengan benih yang baik. Dan jadikan istrimu anak yang baik kepada bapak, istri yang baik dengan bapak ibunya. Sebab kalau dia wanita solehah, layak engkau tanamkan benih mulia di dalam rahimnya. Dan ini insya Allah sudah, alhamdulillah sudah dipilih. Baru setelah itu ada rahim dalam kandungan. Siapkan, akan ada saksi di rumahmu selain daripada dirimu berdua. Dia akan hadir di tengah-tengahmu. Mulai hari ini sudah mulai. Pastikan yang dimakan adalah halal. Jangan dimasukkan sedikit dari masa haram. Kemudian mendidik anak. Anak itu sambung ke ibu. Kalau ibu yang lihat yang haram, ada pengaruh kepada sang anak. Ayah melakukan haram, ada pengaruh. Maka ayo niatkan baca Al-Quran, memperbanyak kebaikan, diniatkan agar anak kita itu akan nyambung. Halal, jauhi maksiatan dan sebagainya. Memperbanyak kebaikan. Kebaikan yang sifatnya luas. Artinya ini juga momen kita untuk membuat perubahan. Mungkin hari ini kita masih punya kebiasaan tidak baik dengan suami kita. Sama-sama bersekongkol yang tidak baik. Suka nonton yang nggak benar, contoh ini. Kita bicara kepada pasangan. Bang, Dek, akan hadir nanti kita saksi. Yuk mulai sekarang kita belajar. Kita berjanji tidak akan nonton itu. Oke? Kita tidak akan ini. Oke? Dan kesempatan hadirnya anak untuk momen perubahan pada kita. Hingga seperti itu dulu. Baru nanti terlahir, betul dikasih nama yang baik. Nanti bilang, suaminya suruh datang ke Buya, akan saya kasih nama yang baik nanti. Masya Allah, biar saya ikut senang juga. Saya melihat, saya senang. Nanti setelah itu ada pendidikan selanjutnya di saat anak mulai bertutur kata. Dan pendidikan bagi anak di saat mereka bisa membuka mata dan mulai mendengar adalah kelembutan perilakumu kepada suami, kelembutan perilaku suami kepada istri. Itu yang akan direkam pertama oleh perilaku sang anak dan otak sang anak. Hindari percekcokan, perselisihan. Dalam Islam bagaimana mengajarkan? Dalam Islam kalau ada suami, istri melakukan kesalahan, itu adalah wahjuruna fil madhaji'. Kalau ngediemin dinasihati. Kalau ngediemin itu hanya di dalam kamar saja. Fil madhaji' itu di kamar. Jadi kalau diem-dieman sama suami itu di dalam kamar tok. Suaminya tidur di pojok sana, istrinya di sini. Ini lagi marahan. Kalau di luar lagi biasa. Anak tidak boleh tahu kalau orang tuanya berantem. Tampakkan kelembutan perilaku, saling menghargai, akan tumbuh anak menghargai. Gambarannya sederhana. Anak pulang dari sekolah, mau salaman kepada sang ibu. Ibu berkata, jangan, ayah dulu dong, dia imammu di rumah ini. Langsung pindah ke ayah. Tak taunya ayahnya ngomong, stop sayang, umimu dulu, dia adalah yang melahirkanmu. Oh, apa yang terjadi pada anak? Hormat kepada ayah dan ibu. Bukan seperti rumah yang di sebelah sana, ibunya kucing, ayahnya kambing. Caci maki setiap hari, na'udzubillah. Baik, dan memang pendidikan rumah tangga itu penting sekali. Makanya keluar ini, gara-gara ngelihat orang seneng, saya ikut seneng nanti. Ini kalau tidak di stop sampai pagi saya ngomong tentang rumah tangga nanti, Masya Allah. Terima kasih, bahagia semuanya Insya Allah. Allah a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.